Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Masih ya, sama-sama kita belajar fiqhul mawarith. Ya, pembahasan terkait dengan ya hukum ya warisan ya, yang dalam ilmu fikih dikenal sebagai ilmu faraid. Ya, ilmu faraid, ilmu warisan. Yang pada kajian sebelumnya sudah kita sebutkan tentang ya siapa sih ya ahli waris kita ketika kita meninggal. Ya, ada ahli waris dari kalangan laki-laki, ada pula ahli waris dari kalangan apa? Perempuan. Ya. Ini sudah ya rampung belum? Ya, pada pertemuan sebelumnya. Ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sudah selesai ya? Sudah selesai belum? Ya, mengenal siapa ahli waris kita ketika kita meninggal. Ada ahli waris dari kalangan laki-laki, ada pula ahli waris dari kalangan apa? Perempuan. Ya. Kalau dari kalangan laki-laki, ya sudah ya? Sudah. Kalau dari kalangan perempuan sudah belum? Ya. Sudah sebagian, ya. Jadi, ya tidak mengapa kita terangkan saja, ya terkait dengan ya ahli waris, ya, macam-macam ahli waris. Cek. Ya. Jadi, ya sederhananya ilmu faraid itu sebenarnya bahasanya sederhana. Jadi ilmu faraid itu ilmu masalah pengetahuan yu'raf bihi man yarith wa man la yarith. Ya. Jadi ilmu faraid itu apa? Sebuah ilmu, sebuah disiplin ilmu yang yu'raf bihi, yang diketahui dengan ilmu ini, man yarith ya, wa man la yarith. Jadi sebuah disiplin ilmu yang dengan ilmu ini ya, yang orang mempelajari ilmu ini, dia akan mengetahui ketika orang meninggal, man yarith, siapa ahli warisnya. Kemudian waman layak, dan siapa yang bukan ahli warisnya. Jadi dari ilmu ini seorang bisa mengetahui ketika orang meninggal siapa sih ahli warisnya dan siapa yang bukan ahli warisnya. Kemudian setelah dia mengetahui siapa ahli warisnya, dibahas ilmu ini ya wa miqdar ma likulli warith. Ya. Kemudian dipelajari ilmu ini miqdarnya, bagian dari setiap ahli waris. Jadi kalau orang meninggal punya kerabat, dipilih dulu dari kerabat tersebut mana ahli warisnya, mana yang bukan. Setelah ketahuan siapa ahli warisnya, baru dibahas miqdarnya. Berapa sih bagiannya?
ahli waris tersebut bagiannya berapa. Ya. Berapa bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Ya, jadi sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya. Ya, untuk mengetahui man yarid ini, siapa ahli waris seseorang ini? Ya. Kalau orang tersebut punya hubungan dengan si mayit, jadi orang meninggal punya harta mayit, ini dalam ilmu warisan namanya al-muwarith. Namanya al-muwarith. Ya. Orang yang akan memberikan warisan. Ya. Yang memberikan apa? Warisan, berarti yang meninggal. Ya. Kemudian ini ahli warisnya namanya waris. Dalam bahasa kita ini ahli waris. Ahli waris. Ya. Nah, kapan dia jadi waris? Ya. Jadi warisnya si mayit kalau antara ini dengan ini punya hubungan. Ya. Antara ahli waris dengan muwarisnya, orang yang akan memberikan warisan yang mayit ini punya hubungan. Hubungan apa? Yang pertama hubungannya karena nikah. Hubungan pernikahan. Berarti antara ini dengan ini punya ikatan pernikahan. Berarti kalau yang meninggal perempuan ini suaminya, kalau yang meninggal laki-laki ini istrinya. Nah, punya hubungan pernikahan. Berarti suami atau istri itu ahli waris. Itu ahli waris. Ya. Sebabnya kedua hubungannya kenapa? Karena nasab, hubungan kekerabatan. Ya, hubungan apa? Hubungan kekerabatan. Ya. Ini sepakat para ulama. Ya. Kalau punya hubungan nikah atau punya hubungan nasab bisa jadi apa? Ahli waris. Kalau di zaman dahulu ketika zaman masih ada perbudakan ada sebab yang lain. Namun di zaman kita nggak ada. Sehingga saya nggak terangkan asal sebut. Di zaman kita seorang bisa dijadikan sebagai ahli waris nih kalau punya hubungan pernikahan dengan siapa? Si mayit. Berarti pasangannya, suaminya atau istrinya. Atau dikatakan ahli waris kapan? Kalau punya hubungan nasab, hubungan darah. Hubungan apa? Ya, makanya dari sini keluarlah ahli waris ini. Ya, yang banyak jumlahnya sudah disebutkan berapa kemarin? Ya. Laki-laki jumlahnya berapa? Dan ingat? Gak apa-apa nih. Kita siapa lagi? Siapa yang pertama? Ahli waris laki-laki nih. Ahli waris yang apa? Yang laki-laki ya. Sebutkan yang laki-laki dulu. Ya. Pasti hubungannya karena ini. Dan keluar dari ini. Ahli waris yang apa? Laki-laki. Siapa yang pertama kemarin? Ibn karena laki-laki itu punya hubungan nasab. Ya, anak laki-laki, anak laki-laki sudah kita coba nasab. Yang kedua apa? Ya. Siapa dulu? Setelah anak. Setelah anak siapa? Cucu laki-laki, karena laki-laki ya. Kita laki-laki yang sebutkan. Cucu laki-laki, karena laki-laki dari anak laki-laki. Dari anak laki-laki. Kalau kita lihat hubungannya apa? Nasab, hubungan darah. Hubungan darah. Yang ketiga kemarin bapak. Ini bapak. Ya, hubungannya apa? Ini. Ya, hubungannya hubungan darah. Yang berikutnya yang kelima, yang keempat apa? Kakek. Dari siapa? Kakek dari bapak. Bukannya dari bapak. Ini juga hubungannya apa? Nasab. Hubungannya apa? Hubungan nasab. Yang kelima siapa? Yang kelima saudara. Laki-laki saudara ya. Yang ada tiga kemarin. Saudara apa? Sekandung. Apa yang ibunya sama? Atau saudara bapak? Atau saudara saudara ini
semuanya ahli waris. Punya hubungan apa? Darah. Yang keenam siapa? Ya, ini sudah saudara ada yang satu, bapak seibu. Paman. Ya, sebelum paman siapa? Bibi kan kita laki-laki. Bibi kan laki-laki dari saudara. Anak laki-laki. Anak ini. Yang mana? Yang ini. Anak saudara yang ini sama ini aja. Anak saudara dari apa? Yang apa? Yang sekandung atau sepapa. Ya. Anak saudara yang sekandung sama saudara yang apa? Sepapa. Anak saudara seibu bukan. Ya, bukan. Ini ahli waris. Ya, laki. Laki yang berikutnya saudara. Paman. Kenapa? Paman. Paman itu maksudnya saudaranya siapa? Paman dari bapak. Bukan paman dari ibu. Paman dari siapa? Dari bapak. Paman dari bapak. Ya. Saudaranya bapak yang apa? Sekandung, dan saudaranya bapak yang sebapak. Ya. Saudaranya apa? Bapak yang sekandung sama saudaranya bapak yang sebapak. Adapun kalau saudaranya bapak yang seibu bukan. Ya, saudaranya bapak yang apa seibu itu bukan ahli waris. Ya, jadi tidak semua nasab itu ahli waris. Dan tadi ini diketahui dengan ilmu ini siapa itu ahli waris. Jadi tidak semua kerabat itu ahli waris. Ya, termasuk ini paman dari siapa? Ibu, bukan ahli waris. Paman dari bapak yang seibu, maksudnya saudara bapak seibu. Kita punya bapak, bapak kita punya saudara. Saudaranya apa nih? Saudaranya bapak sekandung, apa saudaranya bapak sebapak, atau saudara bapak seibu? Yang ahli waris nih, paman dari bapak, saudaranya bapak yang apa? Yang sekandung dan yang sebapak. Ayo lagi, pecah nih. Sekandung dan apa sebapak. Tapi paman dari bapak, saudaranya bapak yang seibu bukan ahli waris. Ya. Ini hubungannya apa? Nasab. Hubungannya apa? Nasab. Dan yang keberapa? 8 siapa? Sebelum suami siapa? Ini anak ini. Anak laki dari paman yang sekandung atau paman yang apa? Sebapak. Berarti anak paman. Anaknya siapa? Yang ini sekandung atau ini saya cepat karena sudah terangkan kemarin. Ya. Dan yang terakhir siapa? Suami. Nah, ini hubungannya apa? Nikah. Hubungannya kenapa? Suami berarti hubungannya dengan karena pernikahan. Yang lainnya ini karena apa? Karena nasab. Yang kesimpulannya kalau ini yang disebutkan di sini kalau dalam ilmu pernikahan yang namanya wali, yang bisa jadi wali itu ini. Jadi kalau perempuan menikah cari walinya, ini walinya kayak gini, ya kayak gini, ya seperti ini urutannya. Ya walaupun yang paling beratnya urutannya kayak gini, tapi orangnya ini urutan wali kan ada yang paling berat dari wali. Siapa? Ada pembahasan. Tapi dalam waris orangnya sebenarnya sama, cuman yang paling berat mendapatkan warisan beda nanti. Ya. Tapi kalau diurut dari sini nih nomor 1 sampai nomor 8 itu ya yang hubungannya karena nasab bukan karena nikah ya. Itu orang-orang yang punya hubungan dengan mayit. Hubungan kerabat. Jadi setiap kerabatnya mayit yang laki punya hubungan dengan mayit langsung, nggak dapat perantara. Seperti siapa sini? Anak punya hubungan dengan mayit langsung, nggak ada perantaranya. Siapa lagi? Bapak punya hubungan dengan mayit langsung, nggak pakai peran. Yang lainnya ada perantara nih. Cucu
Perantaranya siapa? Anaknya mayit. Kakek perantaranya siapa? Bapak. Saudara perantaranya siapa? Kalau ini perantaranya bapak, kalau ini perantaranya bapak, kalau ini perantaranya ibu. Kalau ini perantaranya siapa? Ibu. Anak saudara perantaranya siapa? Ini yang di sini. Ya. Jadi kesimpulannya, setiap kerabatnya mayit yang laki punya hubungan dengan mayit langsung seperti ini, maka dia ahli waris. Atau setiap kerabatnya mayit yang laki punya hubungan dengan mayit melalui perantara laki-laki, maka mereka semuanya juga ahli waris. Jadi kalau kita lihat nih, ini kenapa ahli waris? Karena dia laki-laki punya hubungan dengan mayit lewat perantara siapa? Anak. Artinya ahli waris. Ya. Ini kalau diterjemahkan menjadi bagian, ini seperti ini misalkan. Ya. Ini mayit. Kita bisa ini teman-teman, ini mayit. Atau bahasa Indonesia aja. Mayit sudah jadi bahasa Indonesia ya. Mayit gitu ya. Mayit. Ya. Dia punya siapa? Kita bicara kalau anak kan langsung hubungannya tuh ya. Anak laki-laki kan hubungannya langsung. Ya, berarti mayit misalkan punya anak laki-laki. Mayit punya suami, berarti yang meninggal perempuan nih misalkan punya suami Ahmad. Nah, Ahmad itu ini suami ini. Dia menjadi ahli waris karena hubungan apa? Pernikahan. Adapun anak ini, dia punya hubungan dengan mayit langsung seperti sini. Mayit dikasih nama punya anak siapa namanya? Misalkan laki-laki namanya siapa? Khalid. Nah, Khalid dia ahli waris kenapa? Kita bisa laki-laki ya, punya hubungan dengan mayit langsung, bukan ada perantara. Maka dia ahli waris. Kemudian siapa? Nomor 2 nih, cucu dari siapa? Laki-laki. Misalkan Khalid nikah sama seseorang, punya anak siapa namanya? Ya, Muhammad misalnya. Muhammad punya hubungan dengan mayit lewat perantaranya siapa? Laki-laki atau perempuan? Maka dia ahli waris. Termasuk ini, Muhammad kalau nikah punya anak siapa namanya? Hamad. Hamad menuju mayit lewat siapa? Lewat siapa? Lewat laki-laki, maka dia ahli waris. Jadi setiap cucu, setiap apa? Cucu, kita bicara laki menuju mayit melalui peran yang laki, maka dia ahli waris. Terus ke bawah, yang penting diurutkan laki. Makanya disingkat di sini Hamad bin siapa? Bin Muhammad bin Khalid. Tuh ketemunya kemana? Lalu di sini. Ya. Berarti peratannya siapa laki? Kalau bapak langsung, misalkan bapak nih, ya. Bapaknya siapa namanya? Ibrahim. Mayit dengan Ibrahim hubungannya apa? Langsung. Ya ahli waris. Ya. Siapa? Kakek dari siapa? Bapak. Kakek dari bapak. Dari siapa? Bapaknya Ibrahim nih. Ibrahim punya bapak siapa namanya? Idris misalkan. Idris siapa mayit? Punya hubungan enggak dengan mayit? Langsung atau perantara? Siapa perantaranya? Laki atau perempuan? Nah, berarti ahli waris. Termasuk bapaknya Idris. Kalau Idris masih punya bapak, masih hidup misalkan, siapa namanya? Ya. Sulaiman. Sulaiman menuju mayit kalau siapa? Langsung kalau perantara? Siapa perantaranya? Idris sama siapa? Keduanya laki-laki. Berarti dia juga ahli waris. Ya. Paham? Ini mayitnya laki-laki atau perempuan?
laki perempuan tidak masalah. Ya. Mayat tidak masalah, laki perempuan tidak masalah. Ya. Tapi ahli warisnya dia yang laki-laki yang ke bawah ini. Syaratnya apa? Dia punya hubungan dia dengan mayat langsung. Kalau nggak langsung ya perantaranya laki. Ya, ini yang ke bawah namanya furu dalam bahasa keturunan. Jadi keturunan mayat yang laki-laki itu semuanya ahli waris. Kalau punya hubungan dengan mayat langsung atau punya hubungan dengan mayat melalui perantara laki. Paham? Ya. Kemudian yang ke atas, kita bicara ke atas nih, dalam atau namanya usul. Ya. Asalnya, bahasa Inggrisnya asal ya. Asalnya manusia. Berarti kan apanya ini? Ya, usulnya, asalnya, moyangnya, ya. Luhurnya kalau bahasa orang Jawa bilang ini. Berarti orang tuanya mayit yang laki itu akan dikategorikan sebagai ahli waris kapan? Kalau punya hubungan dengan mayit atau melalui perantara tapi yang laki. Ya. Paham ya? Kalau melalui perantara perempuan bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Sampai nih, ini Khalid punya Muhammad Baik punya siapa tadi? Khalid punya anak perempuan. Saya misalkan Zainab. Zainab nikah sama seseorang. Punya anak siapa namanya? Laki-laki nih misalkan. Siapa namanya? Umar atau Ali. Ali apanya mayit? Cucu. Kan yang kita bicaranya laki-laki nih. Sekarang Ali menuju mayit pelataranya siapa? Laki atau perempuan? Perempuan. Berarti bukan ahli waris. Berarti bukan ahli waris. Kalau diurut kenapa bukan ahli waris? Kalau diurut nggak kesini larinya. Ke siapa? Ke bapaknya. Ali bin siapa? Siapa namanya? Zain. Ali bin siapa? Zain punya bapak gitu ya. Larinya ke sini nih, keluarga ini, bukan keluarga ini. Ya, jadi kalau ini meninggal, dia bukan ahli waris. Karena dia nanti nasabnya bukan ke sini nih. Bukan kembali ke keluarga ini, tapi kemana? Ke sini. Ya. Paham? Paham ya? Ya. Begitu pula sebaliknya nih. Kalau Ali yang meninggal, yang ke atas siapa? Zain ahli warisnya. Kan kayak bapak tuh tadi. Ini kan Zain bapaknya. Tapi Ahmad ahli warisnya atau bukan? Bukan apa? Karena dia menuju aliran siapa? Perempuan. Dia juga bukan ahli warisnya. Sama. Ya, sama. Namanya dari luar namanya Dawil Arham. Dawil apa? Orang yang punya hubungan nasab tapi bukan ahli waris berarti punya hubungan rahim saja. Jadi tidak semua orang yang punya hubungan nasab itu ahli waris. Paham ini? Paham ya? Ya, paham. Nanti yang ke bawah dan yang ke atas dari kalangan laki-laki syaratnya tadi akan dikategorikan sebagai ahli waris ini punya hubungan dengan mayit langsung atau kalau perantara ya perantaranya laki. Kalau orangnya perempuan bukan ahli waris. Paham ya? Ini kita bicara ahli waris yang mana? Yang laki-laki. Kita bicara yang laki-laki. Belum bicara yang perempuan. Ini yang ke atas dan yang ke bawah. Adapun yang ke samping, kenapa kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang samping. Samping siapa? Saudara dan lain sebagainya. Yang samping seperti mayit ini, ya, dia punya saudara, berarti kerabat mayit yang kesamping. Misalkan Ibrahim punya istri siapa namanya? Hafsah. Hafsah punya anak siapa perempuan? Meninggal. Dia juga punya anak misalkan siapa? Laki-laki siapa namanya?
Ismail. Ada yang namanya Ismail? Ada. Nama bagus. Nama bagus kok. Nah, perhatikan nih. Ismail berarti apa namanya? Saudara. Saudara apa namanya? Sekandung. Kenapa? Bapak dan ibunya sama. Maka dia apa? Ahli waris. Dia ahli waris. Barangkali Ibrahim juga apa? Selain nikah sama Hafsah, nikah juga sama perempuan yang lain. Boleh? Boleh tidak? Boleh. Boleh tapi nggak berani. Ustaz orang Bukan yang berani, belum mampu. Nanti kalau mampu gimana? Langsung. Ibrahim punya istri dua misalkan. Hafsah sama siapa? Ruqayyah misalkan. Nikah sama Hafsah punya anak siapa tadi? Ismail sama yang meninggal. Nikah sama Ruqayyah punya anak siapa? Yusuf. Tapi Yusuf apa namanya? Saudara apa? Sebapak bapaknya sama. Dia juga ahli waris. Dia juga ahli waris. Kita bicara yang laki-laki, belum bicara yang perempuan. Dia ahli waris. Ya. Jadi saudara itu apa? Mau sekandung, mau sebapak ahli, termasuk yang seibu. Jadi Hafsah sebelum nikah sama Ibrahim ini janda. Pernah punya anak. Ya. Siapa namanya? Ya. Rahmat. Ini kan nama Jawa ya. Rahmat. Rahmat apa namanya? Saudara apa? Seibu. Dia juga ahli waris. Jadi ahli waris yang laki-laki, ya, kerabatnya mayit yang apa? Laki-laki yang jadi ahli waris punya hubungan dengan mayit melalui peran perempuan cuma ini dong. Istimewa. Yang lainnya pasti kalau nggak punya hubungan mayit dengan mayit langsung, kalau mayit perantara laki, kecuali ini. Saudara apa? Seibu. Dia punya hubungan dengan perantara siapa? Ibu. Siapa ini Hafsah? Tadi tahu berapa? Perempuan. Tapi dia ahli waris. Ini punya keistimewaan. Yang lainnya nggak ada. Yang lainnya nggak ada. Ya. Jadi cuma dia nih, saudara ini seibu. Dia laki-laki, kerabatnya mayit, punya hubungan dengan mayit, nggak langsung, nggak peran. Lalu siapa? Bukan bapaknya, perempuan. Tapi tetap ahli. Padahal asalnya kaidahnya, setiap kerabatnya mayitnya laki itu akan dikategorikan sebagai ahli waris kalau punya hubungan dengan mayit langsung. Nih langsung. Atau setiap kerabatnya mayit yang laki-laki punya hubungan dengan mayit melalui perantara laki-laki, baru ahli waris. Seperti tadi ini nggak langsung. Pertanyaan siapa? Laki-laki, maka ahli waris. Ini juga nih Muhammad. Ya. Pokoknya yang apa? Punya hubungan dengan mayit langsung atau melalui perantara laki, itu ahli waris. Kecuali ini nih, saudara seibu. Ini diistimewakan, dikecualikan. Cuma dia yang kerabatnya mayit yang laki-laki punya hubungan dengan mayit melalui perempuan, dikategorikan sebagai ahli waris. Cuma dia saja. Yang lainnya enggak? Yusuf mana? Yusuf kan bantaranya siapa? Ibrahim. Nih, Yusuf ke bapaknya mayit. Bantaranya siapa? Bantaranya laki-laki. Bapaknya laki-laki. Maka ahli waris. Ya, berarti saudara mutlak, mau yang sekandung mana? Ismail sekandung atau sebapak saja atau seibu saja, semuanya ahli. Adapun anaknya Yusuf, anaknya Ismail, syaratnya jadi ahli waris dia harus laki-laki. Dia laki-laki.
Jadi kalau Yusuf punya anak, Yusuf nikah nih, ya, misalnya, punya anak, ya, satu namanya siapa? Utsman. Utsman apanya mayit? Keponakan. Kalau kita urut nih, Utsman menuju mayit lewat siapa? Yusuf lagi atau perempuan? Yusuf menuju siapa? Mayit lewat siapa? Ibrahim lagi atau perempuan? Berarti dia. Berarti dia apa? Ismail punya anak. Siapa namanya misalkan? Daniel menuju mayit lewat siapa? Ismail lagi atau perempuan? Ismail menuju siapa? Ibrahim lagi. Oh berarti dia. Terus ke bawah. Yang penting perantaranya apa? Jadi kalau Daniel punya anak laki-laki, ya, siapa namanya? Samsul. Samsul menuju mayit lewat siapa? Daniel atau perempuan? Daniel menuju mayit lewat siapa? Lewat maka dia juga. Ya. Pokoknya setiap kerabat laki yang punya hubungan dengan mayit melalui perantara laki, maka dia. Berarti luas. Ya. Yang ke atas luas, yang ke bawah luas, yang ke samping juga apa? Luas. Ini namanya anak saudara sekandung atau saudara sebapak. Anaknya Rahmat punya laki-laki, siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Zaid misalnya. Zaid tuh mayit tahu siapa? Rahmat tuh mayit tahu siapa? Absor. Oh, enggak ada perempuan. Kalau bapaknya masih ada waris dari ini khusus. Tapi anaknya enggak. Satu dua. Cuma ini dong nih yang punya keistimewaan nih. Lainnya tidak. Ya. Makanya ini kalau dalam ilmu pernikahan nggak bisa jadi walinya ini. Nggak bisa jadi wali. Saudara ibu kan nggak bisa jadi wali. Kenapa? Karena dia punya hubungan dengan baik antara perang. Tapi dari waris masih bisa jadi ahli waris. Tapi keturunannya nggak bisa. Ini dong yang disini. Paham ya? Paham tidak? Paham? Kemudian siapa nih yang berikutnya nih? Ini sudah dari saudara ya. Sekarang ini paman. Paman yang mana? Paman itu saudaranya papa. Jadi kalau mayit punya siapa? Ibrahim. Berarti saudaranya saudaranya apa? Sekandung, papa dan ibunya sama berarti. Atau saudara papa. Ini kalau kita urutkan nih, ada yang dihapus taruh. Ini sudah paham ya? Ini mau berulang nih. Kan depannya baru pola begini. Ya nanti foto dulu. Ini lihat di video itu ada. Sekarang makanya jangan ngantuk. ada yang dihapus nggak apa ya? Ini dihapus apa ini? Perhatikan. Mayit tadi, iya. Termasuk ahli waris mayit paman. Paman itu siapa? Dalam bahasa Arab itu namanya. Tapi yang dari papa. Kalau dari ibu namanya khol. Beda. Yang jadi ahli waris yang mana yang Ya. Jadi saudaranya papa itu namanya saudaranya ibu namanya khol. Ya. Nah,
Yang jadi harusnya yang dari bapak, yang paman. Nah ini nih, mayit punya bapak siapa namanya? Bapaknya Ibrahim siapa? Idris. Istrinya siapa namanya misalkan? Asma misalkan. Punya anak siapa? Ibrahim. Punya anak yang lain siapa namanya misalkan? Ismail. Ada Ismailnya? Ada ya? Ishak misalkan. Ishak dengan Ibrahim kakak saudara apa ini? Berarti apanya mayit? Aliran satu bukan? Kita lihat aja urutannya. Ishak menuju mayit pelatarnya siapa? Idris. Idris ada perempuan? Nah Idris ke siapa? Ibrahim atau perempuan? Berarti dia. Kenapa? Karena laki-laki itu. Ya. Idris tadi, ya. Juga punya istri dua. Ya. Siapa namanya? Aisyah. Punya anak namanya siapa? Zubair. Nah, Zubair ini apanya mayit? Zubair apanya mayit? Paman juga. Kan ini kan saudaranya Ibrahim. Saudara siapa? Saudara. Sama-sama, ini paman, ini paman. Saudaranya apa? Kita lihat Zubair menuju mayit pelatarnya siapa? Idris, laki-laki atau perempuan? Setelah Idris ke siapa? Perempuan itu laki-laki berarti juga dia juga apa? Ali. Baik tadi, laki-laki menuju mayit pelatarnya laki. Tapi beda kalau misalkan Asma sebelumnya janda ketika nikah sama Idris, punya anak siapa namanya? Ya, Husain. Husain apanya mayit? Paman juga. Paman. Saudaranya Ibrahim saudaranya. Saudaranya bapaknya kan paman. Tapi paman seibu. Kita lihat Husain menuju mayit lewat siapa? Laki atau perempuan? Tapi bukan. Berarti bukan siapa? Soalnya dikatakan di sini paman dari bapak, tapi yang sekandung, atau paman dari bapak yang sebapak. Paman dari bapak yang seibu bukan. Kenapa tadi? Dia melalui perantara perempuan. Yang terakhir ini anaknya paman. Anaknya ini nih. Anaknya siapa? Ishak, anaknya Zubair. Yang laki. Anaknya laki ini menuju mayit anaknya Ishak misalkan. Ya, anaknya Ishak misalkan Soleh misalkan. Soleh menuju mayit ke siapa? Laki atau perempuan? Menuju siapa? Idris. Ibrahim baru mayit. Oh, pantarannya laki semua berarti ada. Ya. Zubair punya anak. Siapa namanya? Urwah menuju mayit ke siapa? Zubair. Lewat siapa lagi? Idris. Lewat siapa? Oh, semuanya laki-laki berarti ahli. Kalau seperti ini, paham ya? Nah ini ahli waris yang apa? Yang laki. Bagiannya berapa sih? Bagiannya apa? Berapa? Ahli waris yang laki-laki ini yang disebutkan ini, jadi kita sebutkan ya, penetapan pembagian warisan tadi disebutkan. Ilmu warisnya apa? Ilmu yang dengan ilmu ini diketahui man yaris, siapa ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris. Kemudian dipelajari apa lagi? Mikdarnya, berapa bagiannya? Bagiannya berapa? Kalau ahli waris laki-laki itu bagiannya secara umum tidak ditentukan. Tidak apa? Ditentukan. Kecuali ini suami ada ketentuannya. Berapanya ada ketentuannya. Dan siapa lagi? Ya. Siapa lagi?
bapak. Bapak terkadang ada ketentuannya, walaupun asalnya nggak ada ketentuan. Dan siapa lagi? Kakek. Ini ada ketentuannya. Ya. Jadi suami, bapak, terus kakek ke atas, terus yang satunya lagi siapa? Ini. Ya. Tadi siapa namanya di sini? Yang dihapus? Nusa. Rahmat. Rahmat juga ada ketentuannya. Ada apa? Ada ketentuannya. Yang lainnya namanya asobah. Asobah itu apa? Bagiannya nggak ditentukan. Bisa dapat banyak, bisa dapat apa? Sedikit, bisa nggak dapat. Ya. Kalau yang ini, ya. Jadi tidak semua ahli nanti apa? Ini bab kita kelompok ini ahli waris. Bagiannya semua ahli waris punya peluang untuk tidak dapat. Kecuali kalau kita berjalan laki-laki, kecuali siapa? Bapak, itu pasti dapat. Kamu tidak dapat. Menurut siapa lagi? Anak laki, pasti dapat. Ya. Bapak, menurut siapa? Anak laki, itu pasti dapat. Ya. Kemudian siapa? Suami, itu pasti dapat. Jadi cuma ada 6 ahli waris yang pasti dapat. Bapak, siapa lagi? Suami, dan siapa? Anak laki. Kalau perempuan nanti siapa? Ibu, pasti juga dapat. Dan anak perempuan juga pasti dapat. Dan istri, itu cuma 6 rok yang gak mungkin gak dapat. Kalau ada orang meninggal, punya harta peninggalan, kau punya salah satu dari nama yang tadi, bapak atau ibu, suami atau anak laki atau perempuan, pasti dapat. Adapun yang lainnya ini punya peluang saja untuk dapat. Ada kemungkinan enggak dapat. Ada kemungkinan tidak apa? Tidak dapat. Ya, yang dapat ini dapatnya berapa? Ada ketentuannya sebagian. Iya. Jadi tentukan bagiannya dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Namun ada pula yang apa? Gak pakai ketentuan, tapi ngambilnya apa? Ngambilnya belakangan. Diberikan dulu kepada ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan. Ya, sehingga nanti kita pelajari setelah kita sebutkan. Ya, seluruh ahli waris dibagi laki-laki dan yang perempuan kita pelajari bagian-bagiannya. Berapa bagiannya? Nah, sekarang ahli waris yang perempuan. Ini lebih sedikit sebenarnya. Kita ya, nah, jadi ahli waris yang apa? Perempuan. Nanti ahli waris perempuan. Siapa saja yang pertama siapa? Putri berarti ya. Nah ini. Kalau di sini siapa? Zainab Putri. Maka dia ahli waris. Siapa lagi yang kedua? Cucu perempuan dari anak laki. Berarti mayit kalau punya Khalid nih, Khalid tak ada perempuan? Punya anak perempuan. Muhammad tadi ahli waris kan ya? Kalau sekarang punya anak perempuan misalkan siapa? Ya, namanya Afifah. Afifah apanya mayit? Cucu. Perempuan. Ya. Menuju mayit kalau siapa? Mayit laki-laki ya. Ini harus. Ya. Dicucu dari anak laki. Termasuk ini anaknya Muhammad. Muhammad kalau punya anak perempuan siapa namanya? Fatimah. Fatimah menuju mayit kalau siapa? Dia Muhammad. Muhammad kalau siapa? Laki-laki. Dari waris. Kenapa anak tadi? Fatimah bintu Muhammad
bin Khalid, mayit. Nasabnya ke sini, kan ya. Dia ahli waris. Tapi tadi anaknya Zainab ke siapa tadi? Ke bapaknya sini. Enggak ke mayit sini. Makanya laki-laki perempuan bukan ahli waris. Tapi kalau ini masih ke sini. Tadi cucu dari anak apa? Termasuk dia ke bawah-bawahnya. Bawahnya termasuk Hamad nih. Hamad kalau punya anak perempuan sama. Nah, menuju mayit tahu siapa? Hamad, Khalid, laki-laki semua. Dia dibalas. Ya, berarti yang dibalas. Paham? Ini yang kedua. Yang ketiga siapa? Ibu. Ibu di sini siapa? Hafsah, ahli waris. Ya, ibunya mayit. Yang keempat siapa? Nenek itu gampang aja. Nenek yang mana? Nenek kan banyak. Ya. Nenek yang dikategorikan sebagai ahli waris itu nenek yang diperantari oleh siapa? Ahli waris. Ya. Pokoknya setiap nenek dikatakan ahli waris. Misalkan nih, Asma menuju Ibrahim, menuju mayit itu siapa? Ibrahim adalah satu kan? Maka dia ahli waris. Dia apa? Ahli waris. Ibunya Idris nih menuju mayit tahu siapa? Idris ahli waris bukan? Maka dia juga ahli waris. Dia juga apa? Ahli waris. Hafsah nih misalkan punya ibu siapa namanya? Misalkan kita ganti. Ya. Punya ibu namanya siapa misalkan? Sekarang Asma tadi ibunya Ibrahim. Ya, Hafsah punya ibu namanya siapa? Ya, Maryam menunjukkan kalau siapa? Hafsah dewasa bukan? Maka dia mana dewasa? Karena pelanggannya siapa? Ahli. Ini nggak pernah disinggung nih oleh orang-orang yang benci Islam. Mayitnya punya nenek siapa? Maryam. Ahli selatan ini. Kenapa? Pelanggannya siapa? Hafsah. Ahli waris ya. Umur ibunya ibu. Ahli waris. Tapi suaminya Maryam siapa namanya? Ya, Umar. Umar ahli waris siapa itu? Umar nih ahli waris siapa itu kan? Kenapa bukan? Karena dia laki-laki atau perempuan ini bukan. Istrinya ahli waris, dianya bukan. Apa pernah disinggung? Oh, nggak adil nih. Saya nggak dapat perempuan, laki-laki enggak. Ya, kan seringnya apa? Islam nggak adil, kenapa? Lebih apa? Mengutamakan laki. Dalam warisan tuh, laki-laki dapatnya berapa? 2 kali lipat perempuan. Betul kita kan betul ada. Tapi apa semua? Kan tidak. Ada juga dia kayak gini nih. Laki-lakinya nggak dapat, perempuannya dapat. Ini dibicarakan. Ini dibicarakan. Nggak ada yang mengatakan nih boleh nih perempuan dapat, laki-laki tidak. Ya, jadi dalam warisan laki dan perempuan betul ada yang terkadang laki-laki dapatnya lebih banyak dibandingkan perempuan lipatnya. Tapi ada pula yang laki dan perempuan bagiannya sama. Laki-laki dan perempuan bagiannya apa? Sama. Ada pula yang perempuan dapat, laki-laki tidak. Ini ada yang mengatur. Ya, ada yang menetapkan. Jadi di sini nih Umar bukan ahli warisnya mayit, tapi Maryam ahli warisnya. Nah, ini laki-laki yang berprotes. Ya, yang berprotes ya. Maryamnya dapat nih ahli waris, tapi uangnya suaminya tidak. Dia bukan ahli waris.
Jadi ya, untuk nenek itu gampangannya nenek yang menuju mayit lewat perantara ahli, maka dia ahli waris. Walaupun terus ke atas, mau dari bapak mau dari ibu, lihat aja perantaranya. Kalau perantaranya ahli waris maka dia ahli. Tapi kalau perantaranya bukan ahli waris, maka dia pun bukan ahli waris. Paham? Paham ya? Yang kelima siapa? Saudari. Saudari juga sama, kayak saudara. Maksudnya apa? Mutlak. Mau saudari ibu, mau saudari papa, mau saudari sekandung, semuanya ahli waris. Ya, jadi kalau mayit ini punya tadi saudara sekandung siapa? Ismail. Punya saudara bapak misalkan siapa tadi? Ada namanya tadi ya. Punya saudara ibu Rahmat. Ini semuanya diurus begitu pula yang perempuan. Saudari berarti mutlak. Mau sekandung, mau sebapak saja, mau ibu saja, dia ahli waris. Tapi anak-anak yang mereka bukan. Kenapa? Kalau anak yang mereka kalau diurut menuju mayit jawabnya siapa? Perempuan, ibunya, maka bukan ahli waris. Maka bukan apa? Bukan ahli waris. Paham? Paham ya? Ini saudara. Yang ke-6 siapa? Istri. Istri. Tapi kalau kita pindah, misalkan ini yang meninggal, maka istrinya sebagai ahli. Sebabnya bukan nasab, sebabnya ini nikah. Nah, ahli waris yang perempuan ini hukum asalnya pembagiannya pakai ketentuan. Pakai ketentuan. Ya, pakai ketentuan. Ini namanya ya bukan asobah. Ya, bukan apa? Bukan asobah. Makanya nanti setelah ini kita pahami ya, pembagian warisan ini ya, secara global ya, pembagian warisan itu bahasa ya, namanya al-irth. Irth, pembagian apa? Warisan. Nilai pembagian warisan secara global terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang tadi kita sebutkan namanya ya al-fard, namanya taksir. Fatwa apa? Yang ada ketentuannya. Ada pun taksir yang apa? Yang nggak pakai ketentuan. Kontinuasi besarannya nggak ditentukan. Tapi udah tahu sih apa? Besaran bagiannya ditentukan. Nah, nanti kita pelajari yang mana dulu ini. Yang dulu. Ahli waris yang bagiannya ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya. Kita pelajari siapa ahli waris yang bagiannya ditentukan dalam Al-Quran, kemudian kapan dia mendapatkan bagian tersebut. Ada 6 ketentuan dalam Al-Quran. Berapa? Setengah. Berapa? Seper 4, seper setengah dibagi 2, seperempat dibagi 2, setengah. Ada yang 2 per 3. Soalnya berapa? Seper 3. Soalnya lagi setengah. Jadi ada lewat yang dapatnya setengah, dapatnya seperempat, dapatnya seperdelapan, dapatnya 2/3, dapatnya sepertiga, dapatnya 1/6. Ya ini. Jadi ahli waris sudah kita pelajari tadi. Ya, orangnya nggak banyak tadi. Laki-laki cuma berapa tadi? Rumah cuma berapa tadi? Ini. Mungkin ada yang begini, ketika mayit meninggal, kok kamu dapatnya setengah? Oh kamu dapatnya seperempat? Oh kamu dapatnya 1/8? Oh kamu dapatnya 2/3? Oh kamu dapatnya 1/3? Oh kamu dapatnya 1/6? Ya. Yang kalau ada mayit meninggal diambil oleh sebagian setengah, masih ada sisa, diambil ini. Orang yang warisannya nggak pakai ketentuan.
ngambilnya sisa. Kalau memang di sini nggak ada yang ngambil setengah, seperempat, seperlima, sepertiga, sepertiga, seperenam, ya diambil semua. Karena nggak ada ketentuan. Ya, nah, artinya nggak punya ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan, nggak ada. Ya, orang meninggal nggak punya ya ahli waris yang berhak dapat setengah, nggak punya ahli waris yang berhak dapat berapa? Seperempat, nggak punya ahli waris yang berhak dapat seperdelapan, nggak punya ahli waris yang berhak dapat 2/3, nggak punya ahli waris yang berhak dapat 1/3, nggak punya ahli waris yang berhak dapat 1/6, nggak ada ini. Ya udah, katanya diambil semua ini. Yang bagiannya tidak berarti diambil semua untuk dia semua. Ya, untuk dia semua. Tapi kalau ada ahli waris yang berhak dapat misalkan 1/4, ya kita kan 1/4. Cuma dia tahu berapa 1/4, nggak ada lagi, nggak ada, ya udah diambil lagi. Oleh ini, sisanya berapa? Ada yang berhak dapat 1/4, terus ada yang berhak dapat 1/6. Ya udah, kasihkan 1/4 untuk yang berhak, kasihkan 1/6 untuk yang sisanya ini yang ambil. Seperti itu. Kalau ternyata nggak ada sisa, ya udah. Kalau ternyata sudah habis misalkan apa? Diambil siapa misalkan yang ya dikatakan habis misalkan. Setengah plus 1/3 plus 1/6 diambil oleh ini sama ini, habis kan? Setengah tambah 1/3 tambah 1/6 berapa? 6/6 ya? Kan ini setengah ditambah berapa? 1/3 ditambah 1/6 berapa? Nggak tunggu bisa. Berapa ini? 3/6. 3/6 apa ya? 3/6. Maksud 3/6? 6/6. Iya. Ini kan kita samakan dulu nih. Iya, 6. Ini jadi 6, berarti berapa? 3. Ya, 3/6. Ditambah 2/6. Ditambah 3, 4, 5, 6. Dengan 6 habis. Kalau ini habis, ya ini sudah. Jangan ngarep. Kalau misalnya ada waris ini sudah dapat setengah, dikasih haknya, dapat 1/3, dikasih apa? Haknya, dikasih 1/6, dikasih apa? Haknya. Ini, ya mohon maaf, nggak dapat. Ya, ini nggak dapat. Ya, seperti itu nanti. Cara apa? Cara pembagian secara umum seperti itu. Bagikan dulu kepada siapa? Ini ahli waris yang ya bagiannya sudah ditentukan. Sudah apa? Ditentukan. Misalkan nih ada orang meninggal, misalkan nanti ahli warisnya siapa? Saudari sekandung. Ya, saudari apa? Sekandung. Dia punya ibu. Dia punya apa? Punya ibu. Ya. Kemudian dia punya ya, apa? Ya, saudari, ibu, kemudian ya, siapa? Nenek kata ibu bersama. Ya, saudari dapat setengah, ibu dapat 1/6. Nah ini punya saudara seibu 2 ya. Punya saudari sekandung, punya ibu, punya saudara seibu 2. Kemudian punya siapa? Ya, ya. Punya paman misalnya, punya paman. Ini kalau ada orang yang seperti ini, kita lihat dari orang-orang ini siapa yang berhaknya menggunakan seperti ini, siapa yang maksudnya di sini. Ya. Nah, kita tahu ini berhaknya di sini, ya berapa bagiannya? Ya. Kalau ada sisa, diberikan kepada yang di sini.
Nanti kita pelajari saudara sekarang dapatnya berapa. Kalau ahli warisnya seperti ini, oh dapat setengah di sini. Kok bisa dapat setengah? Ya karena mayit nggak punya anak, nggak punya anak, nggak ada ya. Kemudian apa? Orang tua cuma tinggal ibu, nggak ada bapak, dapat setengah. Ibunya dapat berapa? Ibunya dapat berapa? Ibunya dapat seperempat. Kenapa? Karena mayat saudaranya banyak. Belum saudara. Nah, saudara seibunya baru berapa? Dapat seperti nah, paman. Ini kayak wali tadi ngambilnya kan sisa. Kita sisanya berapa tadi? Setengah tambah seperenam tambah berapa? Sepertiga tuh. Habis tidak? Habis ya paman? Ya, kenapa sudah habis di sini? Ya, paman ngambilnya sih. Tapi kalau misalkan di sini punyanya cuma siapa? Saudari sekandung, punya ibu sama paman. Berarti saudari dapatnya setengah, ibu dapat sepertiga, paman ngambil sisa. Sisanya berapa? Dia ambil setengah, dia ambil sepertiga. Sisa berapa? Seperenam untuk paman. Paman dapat sisa. Paman dapatnya sisa. Seperti. Kalau ternyata ibunya nggak ada, punya saudari sekandung sama paman. Saudarinya berapa? Setengah. Sisanya berapa? Ya untuk paman setengah. Jadi paman itu ngambilnya apa? Sisa ini. Maksudnya di sini paman. Seperti itu. Ya. Ini cara pembagian warisan nanti seperti itu. Nanti kita pelajari dulu nih. Siapa ahli waris yang berhak lepas setengah? Syaratnya apa? Itu. Ya, satu persatu kita pelajari. Sampai yang ditanyakan tidak? Ya. Ada yang ditanyakan? Ya, ini berarti nanti terkait dengan ini, ya nanti ada istilah-istilah yang ya butuh diingat ya terus menerus, ya butuh dihafal syaratnya. Jadi kalau pengen bisa warisan, ya memang harus menghafal. Ya, jadi yang dihafal nanti. Ya. Jadi ada yang dihafal nanti. Misalkan nih, saya berhak dapat setengah, misalkan putrinya mayit. Nah, putri mayit ini kapan dapat setengah? Syaratnya 2. Ya, syarat 2 apa? Dia putri tunggal. Ya, nggak ada putri yang lain. Putri tunggal. Dan mayit nggak punya putra. Ya, maka dia dapat apa? Setengah. Kalau ada putra, lain lagi nggak, batal dapat setengah. Kalau ada putri yang lain, batal dapat setengah, beda lagi bagiannya. Ya, beda lagi bagiannya. Ya, jadi seorang putrinya mayit, ya tadi kita sebutkan, yang namanya putri mayit itu pasti dapat warisan. Kalau mayitnya punya harta, pasti berhak, nggak mungkin nggak dapat. Tapi bagiannya berapa? Kemungkinannya beda-beda. Ya, kemungkinannya beda-beda. Tergantung kondisinya si mayit. Ya, apakah dia punya anak yang lain atau tidak? Kalau punya anak yang lain, batal dapat setengah. Tapi kalau nggak punya anak lain kecuali putri seorang tadi, ya betul dapat setengah. Tapi kalau telusuri, mayit punya anak yang lain, ya batal dapat setengah. Baginya berapa? Berbeda-beda. Tergantung ya anaknya mayit tadi laki-laki atau perempuan. Kalau anaknya perempuan kan berarti ahli warisnya bukan putri seorang diri. Putrinya berapa? 2 jadi. Maka bagiannya nggak setengah, beda lagi. Kalau ternyata punya saudara, berarti anaknya mayit laki-laki. Ya, berarti bagiannya berapa? Itu beda lagi. Ya, sehingga ini nanti kita pelajari seperti itu. Kita pahami siapa ahli waris yang berhaknya dapat setengah, berhaknya dapat berapa? 1/4,
Beratnya dapat berapa? 1/8. Kemudian kapan beratnya dapat 2/3, kapan 1/3, kapan 1/6. Setelah itu baru kita kelompokkan. Seorang ibu ya dapatnya berapa atau berapa kemungkinan? Ya, kemungkinannya 2 misalkan. Kalau nggak 1/3, 1/6. Kapan ibu dapat 1/3? Kalau begini, kalau begitu. Kapan ibu dapat 1/6? Kalau begini, kalau begitu. Ya. Kemudian tadi ahli waris yang lain misalkan, ya, Bapak, ya, ada berapa kemungkinan dapatnya nih? Bapak kan pasti dapat. Ya, kemungkinannya dapat apa nih? Ya, nanti dipelajari ya pada pembahasan setelahnya. Ini ringkasan dari kajian sebelumnya, ya, mengenal siapa ahli waris kita. Ya, jadi ya kalau kita meninggal kita tahu siapa ahli warisnya. Atau ketika ada orang meninggal kita bisa tahu siapa ahli warisnya. Kalau zaman kita tadi sebab seseorang dikategorikan sebagai ahli waris kalau tadi dia punya hubungan apa? Pernikahan atau dia punya hubungan nasab. Kalau nggak punya dua hubungan ini maka bukan ahli waris. Makanya anak angkat ahli waris atau bukan? Kalau nggak punya hubungan nasab bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Ya, jadi perhatikan. Jangan sampai tadi yang ahli waris nggak diberi, yang bukan ahli waris malah apa? Diberi. Karena tadi sebagian orang nggak tahu ketika ada orang meninggal siapa ahli waris. Ya, paham insyaallah ya? Sudah dipahami ya? Ya, kalau dipahami ada yang ditanyakan? Kita cukupkan. Ya, monggo. Kalau ahli warisnya itu anak laki-laki di bawah orang itu gimana? Hitungannya nggak ada anak perempuannya, nggak ada. Anak laki-laki itu bagiannya itu taksib, nggak ada ketetapannya. Ya, jadi anak laki-laki itu ahli waris yang paling kuat. Ya, jadi kalau ada orang meninggal, punya ahli waris anak laki itu pasti bagian yang paling besarnya untuk mereka. Ya. Persentasenya nggak ada persentase, tapi yang ngambilnya apa? Sisa. Kalau orang meninggal nih, nggak punya ahli waris kecuali 2 anak laki-laki itu aja. Ya, hartanya semua diambil 2 anak laki-laki, bagi 2, bagi rata. Ya, karena ngambilnya pakai taksib anak laki-laki itu. Nggak pakai ketentuan yang setengah, 1/4, 8, 2/3, 1/3, 1/6 enggak. Jadi anak laki-laki nggak pakai ketentuan. Tapi pakainya yang mana? Yang nggak pakai ketentuan, namanya taksib. Ya, namanya apa? Taksib. Ya. Jadi kalau nggak ada ahli waris kecuali 2 anak laki-laki, maka hartanya diambil semua. Ya, diambil semua oleh 2 anak laki-laki. Membaginya bagaimana? Karena dua-duanya laki-laki, ya bagi rata. Kalau ada ibunya, ya ibunya dulu dikasih. Ibunya ngambil berapa? 1/6. Sisanya diambil 2 anaknya yang laki-laki. Kalau orang meninggal, punya istri, punya 2 anak laki-laki, istrinya dikasih dulu. Istrinya mayit. Istrinya mayit dapatnya berapa? 1/6. Istrinya mayit dapatnya berapa? Karena punya anak, dapatnya 1/8. Ya kalah sama anak. Ya, jadi untuk yang laki-laki itu nanti yang paling berat itu yang paling dekat dengan mayit. Ukur kedekatannya bagaimana nanti ada caranya. Jadi kapan dikategorikan orang yang paling dekat? Seperti kakek dengan bapak, siapa yang paling dekat? Bapak. Walaupun secara realita mungkin anaknya lebih dekat ke kakek dari kecil sama kakek. Tapi kalau dari waris siapa yang lebih dekat? Bapak. Maka kakek kalah. Kakek nggak dapat, kenapa? Mayit masih punya bapak. Bapak yang dapat. Sama dengan cucu tuh. Cucu dengan anak deketan mana? Anak. Walaupun hidupnya si cucu sama kakek. Ya. Tapi lebih waris kalau dilihat dekatnya dekatan anak. Maka kalau mayit masih punya anak laki, cucu nggak bakalan dapat. Cucu nggak bakal dapat. Kenapa? Karena mayit punya siapa? Anak. Tapi kalau anaknya perempuan ada kemungkinan cucu dapat. Tapi kalau ada anak laki-laki, ya ini tadi ahli waris yang paling kuat. Ya, jadi kalau ada anak laki-laki,
itu yang ke samping itu minggir semua. Ya, kerabatnya mayit yang ke samping, saudara, anaknya saudara, paman, anaknya paman minggir. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini nanti insyaallah penjelasan detailnya insyaallah lanjut berikutnya. Ada yang lain mungkin? Ya. Kalau nggak ada, ya kita cukupkan. Semoga difahami dan bisa menjadi ilmu yang manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.